Saya ingin sedikit observasi. Gimana bapak-bapak dan ibu-ibu, sesi hari ini beda apa sama? Bedanya apa? Diskusi, apalagi bedanya? Dinamik, apalagi? Ada presentasi, apalagi bedanya? Saya hadir di sini, ya dialog. Apalagi bedanya? Apa? Memberikan tip. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya hanya duduk di depan, saya berdiri di depan bapak-bapak, ibu-ibu presentasi 4 halaman. Apakah pemahaman dan internalisasi daripada kebijakan ini akan mendalam apa tidak? Apa perbedaannya hari ini? Kita diskusikan. Kita analisa apa positif, apa negatifnya. Kita kerja secara kelompok. Alangkah luar biasanya kalau ini terjadi di setiap sekolah-sekolah kita se-Nusantara. Kita membuat format ini hari ini bukan hanya agar pemahaman 4 kebijakan lebih strong, lebih kuat. Tapi saya ingin membuktikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa proses pembelajaran di level apapun itu membutuhkan interaksi, membutuhkan gotong royong, membutuhkan debat, butuh diskusi, dan butuh pemikiran kritis. Yang saya harapkan PR keluar dari hari ini adalah bapak dan ibu laksanakan ini di setiap jenjang. Diskusi seperti hari ini terjadi di setiap jenjang agar sampai di sekolah pun ini terjadi. Hari ini kita mulai langkah pertama Merdeka Belajar. Kita mulai langkah pertama dan ini hanya langkah pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu. Banyak orang pasti akan khawatir dengan perubahan ini. Pasti ada banyak orang mengkritik bahwa guru-guru belum siap, kompetensinya masih belum cukup, sekolah-sekolah belum siap. Saya ada 2 jawaban terhadap komen ini. Jawaban pertama adalah jangan meremehkan guru-guru dan kepala sekolah kita. Komentar kedua adalah yang saya yakin adalah tanpa guru-guru kita mulai melewati proses ini, proses pemikiran, reinterpretasi, proses penciptaan kurikulum dan penilaian sendiri. Kalau guru-guru kita tidak melewati proses ini, proses pembelajaran di dalam kelas tidak akan terjadi, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini adalah kuncinya. Ada perbedaan di antara administrasi pendidikan dan pembelajaran. Ini 2 hal yang berbeda. Yang ingin kita lakukan adalah pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Jadi bagi teman-teman mungkin di luar yang sangat tidak pede, sangat tidak confident bahwa guru-guru dan kepala sekolah kita tidak bisa misalnya menciptakan penilaian dia sendiri, mohon dibantu, tapi juga diyakini mau kompetensi levelnya tinggi atau rendah, kalau guru-guru kita tidak melewati proses ini, bagaimana murid kita bisa melalui proses pembelajaran? Jadi mohon ini dipertanyakan lagi bahwa argumen-argumen masalah kompetensi, proses ini harus berjalan, bapak-bapak, ibu-ibu. Seperti yang kita buktikan hari ini, dari kita melakukan refleksi, dari kita melakukan pengkajian dan penciptaan rencana-rencana seperti yang bapak-bapak ibu lakukan dengan flip chart, disitulah proses pembelajaran terjadi, dan dari situlah bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menularkan pembelajaran tersebut turun sampai ke jenjang sekolah. Nggak ada bedanya sama kepala sekolah sama guru, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, mohon ini diyakini. Kenapa kita memberikan kemerdekaan? Karena proses pembelajaran guru hanya bisa tercapai kalau mereka dimerdekakan. Dan proses pembelajaran siswa hanya bisa dicapai kalau mereka dimerdekakan. Ya, jadi ini koneksinya kenapa ini luar biasa pentingnya.
Yang pasti satu hal saya minta, jangan diam di tempat. Marilah melangkah bersama menuju Indonesia merdeka belajar. Terima kasih.